Mania, kembali lagi bersama saya Damar. Kali ini kami akan membahas tentang smartphone terbaru dari Motorola, yaitu Motorola Signature. Ini merupakan smartphone flagship terbaru dari Motorola untuk pasar Indonesia. Desainnya unik dan spesifikasinya di atas kertas cukup menjanjikan. Tapi bagaimana pengalamannya selama digunakan? Simak videonya sampai habis. Hal pertama yang langsung mencuri perhatian adalah desain bodi belakangnya. Motorola mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka menggunakan bodi belakang bertekstur seperti kain, fabric. Membuatnya itu tidak licin dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Bobotnya juga terbilang ringan, hanya 189 gram, dan ketebalannya sekitar 6,99 mm. Sehingga terasa tetap mantap saat digunakan dengan satu tangan. Layarnya memiliki ukuran 6,8 inci dengan desain yang melengkung di sisi-sisinya. Ini memberikan kesan premium, tapi tetap tidak menghilangkan rasa nyaman saat digenggam. Untuk proteksi, Motorola telah membekali smartphone ini dengan IP68 dan IP69, ditambah dengan sertifikasi standar militer. Jadi ketika diajak untuk aktivitas outdoor atau keluar ruangan, smartphone ini tetap bisa memberikan rasa aman. Di sisi kiri ada tombol AI Key. Seperti namanya, tombol ini membantu pengguna untuk mengakses lebih cepat fitur AI yang ada di smartphone ini. Smartphone ini menggunakan sensor sidik jari di atas layar dengan teknologi ultrasonic. Kemampuannya selama penggunaan terasa cepat dan akurat, dan posisi sensor diletakkan secara natural tepat di atas jari kita ketika menggenggam smartphone. Kalau bicara soal desain, menurut kami ini merupakan salah satu daya tarik dari Motorola Signature. Smartphone ini punya peak brightness 6200 nits, sehingga penggunaan di bawah sinar matahari terik masih sangat aman digunakan. Mulai dari scroll media sosial, chatting, semua bisa berjalan dengan lancar. Dan harus diakui, kualitas layarnya benar-benar memanjakan mata. Beralih ke performa. Motorola Signature dibekali dengan chipset Snapdragon 8 Gen 5 dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB. Selama pengalaman, kami tidak merasakan masalah sama sekali. Semua bisa dijalankan dengan baik. Berpindah aplikasi, membuka browser, menonton video, hingga bermain game, semuanya bisa dilakukan tanpa kendala sama sekali. Berdasarkan pengukuran benchmark, performanya juga sangat meyakinkan. Skor Antutunya mencapai nilai 3 juta. Lalu untuk Geekbench di single score mencatat skor sekitar 2800-an dan multicore-nya menyentuh angka di 9000-an. Sebuah hasil yang menurut kami cukup menjanjikan untuk mendukung performa sehari-hari. Untuk menonton dan mendengarkan lagu, smartphone ini sudah dibekali dengan dua stereo speaker, sehingga keluaran audionya terasa lebih kencang dan juga tetap detail. Ditambah dia sudah mendukung Dolby Atmos, jadi ketika pengalaman nonton video tentu akan lebih imersif. Gak hanya itu, ketika diajak bermain game, smartphone ini juga sangat bisa diandalkan. Kami mencoba dua game di smartphone ini, yaitu ada PUBG Mobile dan Garena Delta Force. Untuk di PUBG Mobile, kami menyetel settingan di angka refresh rate high. Hasilnya, selama pemakaian sekitar 30-40 menit, smartphone ini bisa menjalankan game tersebut dengan FPS rata-rata sekitar 119-120 dengan baik. Dan suhunya juga cukup terjaga dan tidak sampai membuat hangat. Motorola membekali smartphone ini dengan baterai berkapasitas 5200 mAh dan fast charging 90 watt. Meski terdengar tidak terlalu besar, tapi kemampuannya saat dipakai seharian sangat bisa diandalkan. Ketika baterai terisi penuh di pagi hari sekitar pukul 9, kami masih bisa menyisakan baterai di kisaran 20-25% di malam hari, sekitar pukul 9. Aktivitas itu termasuk mulai dari bermain game, menonton video, mendengarkan musik, chatting, dan mengakses media sosial. Sementara berdasarkan pengukuran dari PCMark, baterai smartphone ini memang bisa bertahan di kisaran 14 jam. Lalu ketika diajak untuk ngecharge, kemampuannya juga cukup ngebut. Kami mencoba dari posisi baterai 9%, bisa terisi penuh ke 100% hanya dalam waktu sekitar 50 menit. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, kami rasa daya tahannya sangat masih bisa diandalkan. Sektor kamera juga menjadi salah satu andalan dari Motorola Signature. Smartphone ini punya 3 kamera belakang yang seluruhnya beresolusi 50 megapiksel dan menggunakan sensor Sony Lithia. Untuk hasil foto di siang hari dan cukup cahaya, hasilnya sangat
luar biasa. Detail bisa dipertahankan dengan baik, kemudian warna juga terlihat punchy, tapi tidak terlalu berlebihan dan masih tetap terasa natural. Lensa ultrawide-nya juga terbilang bagus. Ketika berpindah ke kondisi malam hari, kamera juga masih mampu menangkap detail dengan baik. Cahaya malam, neon, semua bisa diproses dengan baik dan tidak memberikan efek berpendar yang berlebihan. Dari sisi lensa ultrawide, juga hasilnya cukup rapi dan minim distorsi. Smartphone ini mampu merekam video dengan kualitas 8K 30fps. Meskipun di kenyataan sehari-hari, kami merasa kemampuan 4K dengan 30fps sudah lebih dari cukup. Secara keseluruhan, hasil videonya juga tidak berbeda jauh dari kemampuan kameranya. Hasil videonya bisa menampilkan warna yang natural dan juga didukung dengan stabilisasi yang baik. Oke. Jadi secara keseluruhan, kemampuan kamera Motorola Signature memang sudah tergolong flagship dan bisa diandalkan untuk berbagai kondisi. Motorola Signature menjalankan Hello UI berbasis Android 16. Tampilannya mendekati Android murni, sehingga terasa ringan dan tidak banyak aplikasi bawaan di dalamnya. Pengalaman pemakaiannya itu terbilang mulus dan sangat responsif. Seperti yang dibilang, dia punya tombol AI key yang ada di bagian sisi kiri. Tombol ini membantu untuk pengguna mengakses fitur-fitur AI, terutama dari Moto AI, dengan cepat. Sayangnya, tombol ini tidak bisa digunakan atau disetel untuk mengatur aplikasi lain. Jadi untuk sekarang, tombol ini hanya bisa dipakai untuk langsung mengakses fitur Moto AI tanpa memberikan akses untuk ke aplikasi lainnya. Meskipun banyak hal yang kami sukai dari Motorola Signature ini, tetap masih ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Pertama, Motorola Signature tidak mendukung eSIM. Padahal di kelas smartphone harga 12 jutaan, eSIM sudah menjadi salah satu fitur yang wajib dihadirkan. Meskipun memang pada dasarnya kartu SIM fisik masih menjadi pilihan utama. Kedua, opsi memori yang tersedia. Untuk pasar Indonesia, Motorola Signature hanya tersedia dalam pilihan 256GB. Dengan kapasitas tersebut, bagi mereka yang senang merekam konten, menghasilkan foto, membuat video, mungkin dirasa kurang fleksibel. Secara keseluruhan, Motorola Signature menjadi pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan smartphone flagship dengan desain unik, performa chipset yang mumpuni, kamera yang bisa diandalkan di berbagai kondisi, hingga kemampuan daya tahan baterai yang cukup mendukung aktivitas seharian. Ditambah, Motorola menjanjikan update OS hingga 7 kali. Jadi bagi mereka yang berpikir untuk memiliki handphone dalam jangka panjang, smartphone ini bisa jadi pilihan. Namun seperti yang saya bilang sebelumnya, opsi eSIM yang hilang dan minimnya opsi memori yang tersedia karena hanya 256 mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kalian yang ingin membeli smartphone ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Motorola Signature layak untuk dibeli? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya.